video kali ini, jika Anda menonton, apa yang Anda dapatkan, keuntungan apa yang Anda peroleh ketika menonton video ini. Nah, saya kasih tahu ya, tapi ini rahasia, jadi jangan kasih tahu siapa-siapa. Keuntungannya adalah ketika nonton video ini sampai selesai, Anda akan bisa dengan mahir dan lancar. Kenapa bisa begitu? Cuma videonya sampai selesai. Persilahkan Anda untuk subscribe dan juga tekan loncengnya. Dan buat Anda yang sudah bergabung di pelatihan hipnotis jarak jauh, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Semoga sekali lagi ilmunya bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Mas dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video kali ini, jika Anda menonton, apa yang Anda dapatkan, keuntungan apa yang Anda peroleh ketika menonton video ini. Nah, saya kasih tahu ya, tapi ini rahasia, jadi jangan kasih tahu siapa-siapa. Keuntungannya adalah ketika nonton video ini sampai selesai, Anda akan bisa menghipnotis mahir dan lancar. Kenapa bisa begitu? Simak videonya sampai selesai. Tapi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan subscribe-nya dan tekan dengan loncengnya. Dan juga buat Anda di program review hari ini, saya membuat program spesial. Jika Anda tertarik, silahkan Anda hubungi WA. Saya berikan di nomor di deskripsi di bawah, nomor WA-nya, dan juga di kolom video. Selamat menyaksikan. Halo sahabatku semua, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia. Nah, ketika Anda tahu beberapa dari Anda yang menonton video ini pernah mengikuti workshop pelatihan di hipnotis ya, tapi ketika Anda di sana waktu pelatihan, mungkin 1 hari atau 2 hari di workshop, Anda bisa mempraktekkan di dalam kelas. Tapi ketika Anda pulang ke rumah, Anda sudah mempraktekkan, mungkin di awal-awal Anda ini bisa karena paham caranya, paham teorinya, lalu Anda bersemangat untuk praktekkan, dan di rumah akhirnya bisa 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali mungkin agak kesulitan, ke-4 kali ada gagalnya, ke-5 dan seterusnya malah bingung. Nah, ini hal yang wajar ya buat Anda yang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, karena yang Anda pahami di awal itu hanyalah teknik saja. Maka ketika Anda menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di pelatihan tadi, di workshop tadi, ketika Anda gunakan di rumah, malah jadi tidak bisa efektif, malah sering gagalnya. Nah, itu kenapa? Kita bahas ya. Ilmu ini sebenarnya jarang diberitahukan kepada atau diberikan oleh guru-guru hipnotis yang lain, tapi buat Anda saya berikan ya, khususnya buat subscriber daripada Pondok Hipnotis dan para yang sudah ikut di pelatihan saya. Penyebabnya adalah karena mereka tidak paham intisari dari belajar hipnosis atau hipnotis itu sendiri. Apa itu intisarinya? Ketika Anda tadi sudah paham teorinya, bisa mempraktekannya, Anda rajin, tetapi malah kadang-kadang gagal dan membuat Anda jadi frustasi. Mungkin dari 10 percobaan ada 6 yang berhasil atau 5 berhasil, yang lainnya 5 yang lainnya gagal, dan Anda membuat jadi tidak percaya diri, tidak mau lagi mencobanya. Angel gitu, susah gitu. Kenapa? Karena tidak paham, karena Anda belajar berdasarkan teori saja. Sambil contoh, misalkan hipnotis yang paling mudah yaitu dengan cara teknik shock induction ya, membuat orang terkejut tadi dengan, nah seperti itu, jentikan jari seperti itu. Awalnya Anda bisa, tetapi lama-lama dicoba kok ada yang bisa, ada enggak. Ketika Anda enggak bisa, mental Anda jatuh, Anda tidak percaya diri, dan Anda malas untuk mencobanya lagi karena merasa nanti kalau gagal gimana, takut dan sebagainya. Oke, di sini saya jelaskan ya teman-temanku ya, sahabatku semua, bahwa kunci dari ilmu hipnotis ini, setelah Anda paham teorinya, setelah Anda sudah mempraktekannya, apalagi Anda harus membangun yang namanya self image. Apa itu self image? Citra diri. Self kan kita, image itu citra ya, jadi menggambarkan diri sendiri itu apa. Anda itu harus tahu saya itu siapa, saya itu Anda sendiri ya. Misalkan ya, saya kasih contoh, saya Mas Nuk nih, saya membangun yang namanya self image di diri saya, bahwa saya itu seorang penghipnotis. Maka
cara-cara saya ketika ketemu orang ingin menghipnotis ya menunjukkan karakter saya sebagai seorang penghipnotis. Saya mencitrakan diri saya memang seorang penghipnotis, dan itu akan membangun kepercayaan diri yang tinggi, memudahkan saya untuk menghipnotis orang lain. Karena apa? Ketika self image ini sangat kuat di diri saya, ada power loh, ada tenaga, sehingga power kita ini ditangkap oleh bawah sadar yang akan kita hipnotis. Dari karakter kita akan ditangkap oleh orang yang kita hipnotis. Lagi kita ketemu saja, belum banyak ngomong, belum banyak ngobrol, baru bertatap mata saja orang udah terpengaruh, gitu maksud saya, paham ya? Karena ada namanya self image atau citra diri saya itu saya pengen seperti apa. Jadi ketika saya ini membangun self image atau citra diri saya sebagai seorang hipnotis, power saya itu keluar, kepercayaan diri saya luar biasa tinggi, sehingga saya nanti akan mudah untuk memahami karakter orang yang akan saya hipnotis. Ya, dimulai dipahami ya. Karena ketika kita punya self image yang kuat, maka tanpa kita banyak ngobrol, banyak ngomong, kita menggunakan teknik sedikit, orang langsung bisa terhipnotis. Itu kuncinya. Nah, terus bagaimana cara membangun self image? Ya, kita harus gali terus, kita bangun. Salah satunya adalah kita dengan cara self talk, afirmasi self talk yang sering-sering dilakukan. Misalkan ketika mau tidur, Anda bicara dengan diri Anda sendiri, aku adalah seorang penghipnotis, aku bisa mempengaruhi siapapun, perkataanku bisa mempengaruhi siapapun, tatapanku bisa mempengaruhi siapapun, gerak tubuhku ini bisa mempengaruhi siapapun. Nah, itu Anda lakukan, Anda ngomong dengan diri Anda ketika bercermin, ketika mandi, ketika beraktivitas atau apapun. Tanamkan itu, bentuk self image ya. Self image harus dibangun biar kuat, makanya setiap hari Anda lakukan itu. Nah, ketika sudah tumbuh self image-nya, belief Anda itu jadi kuat, keyakinan Anda jadi tinggi, belief-nya jadi kuat sekali, maka ketika Anda menghipnotis, ya Anda menjadi seorang penghipnotis dan gampang. Nah, ketika berhasil menghipnotis lagi, self image Anda itu akan bertambah lagi, tambah kuat, dan ketika Anda berhasil tadi menambah jadi self image yang baru lagi, dan seterusnya. Ketika Anda menanamkan di pikiran Anda, membangun citra diri Anda, membangun self image Anda, maka akan jadi lebih kuat lagi. Itu sudah rumus. Jadi ketika Anda sudah paham teorinya, sudah mempraktekannya, yang sangat penting ini ya bangun citra diri Anda, self image Anda ya, gestur Anda, cara ngomong Anda, cara menatap lawan bicara Anda, dan ditambah-tambah dengan banyak hal, katakanlah aksesoris. Anda yang suka memakai baju misalkan hitam, dulu di awal-awal saya menghipnotis, hampir semua saya memakai bajunya warna hitam, teman-teman ya, karena mencitrakan hitam itu identik dengan power, dengan kekuatan ya. Aksesoris misalkan terserahlah, pakai kah, gelang, kalung atau apa yang mencitrakan diri Anda ini mempunyai kekuatan atau power. Kalau Anda tahu ya, di Indonesia ini kan banyak contoh self image. Misalkan dukun, self image-nya apa sih? Membuat pakaian hitam kayak ala pesilat gitu dengan kalung-kalung besar, itu self image. Para kiai beliau mencitrakan diri dengan sorban warna putih, baju warna putih, itu namanya self image. Coba Anda pahami ini. Itu bagian dari tambahan aksesoris, baju ya, pakaian ya, aksesoris yang lain itu menambah self image. Tujuannya nanti adalah agar belief Anda ini semakin tinggi, semakin kuat. Ketika belief Anda kuat, keyakinan Anda tinggi, ya Anda sudah tidak perlu mikir ketika menghipnotis. Karena apa? Begitu Anda mendekati orang, ketemu orang yang Anda hipnotis, ini mereka sudah terpengaruh bahwa sadarnya sudah buka, gampang. Nah ini ya, makanya Anda harus rajin melatihnya, melatih tekniknya, mempraktekannya, dan membentuk self image Anda. Di video kemarin saya singgung tentang namanya branding personal ya, improve ya. Dipahami ini, hipnotis ini bukan ilmunya saja, tetapi siapa yang menggunakan ini. Sama tekniknya. Contoh,
teknik jabat tangan 1, 2, 3, tarik nafas, tidur. Nah kalau saya gampang, orang langsung tidur. Nah kalau Anda belum tentu. Kenapa? Tekniknya sama, teorinya sama persis, image-nya beda. Sehingga ketika Anda contohnya agak percaya diri, ya tertangkap di bawah sadarnya oleh orang yang Anda hipnotis. Tapi ketika Anda percaya diri tinggi, power ini kuat sekali teman-teman, sahabatku ya. Sehingga langsung nancap di bawah sadar. Saya bilang, Anda jangan bosan-bosan melatih, jangan bosan-bosan belajar ke siapapun. Bahkan Anda yang menonton video ini yang belum pernah belajar dengan saya, hanya menonton di YouTube saya, sekali lagi saya tidak pernah mewajibkan Anda untuk belajar dengan saya, tidak mengharuskan Anda untuk belajar dengan saya. Itu pilihan di tangan Anda, 100% keputusan di tangan Anda. Tetapi ketika Anda mempercayakan kepada saya akan mengajari Anda sampai Anda pintar mahir gitu. Oke, semoga bahasan singkat ini bisa memberikan wawasan dan manfaat buat Anda. Sampai jumpa di video Mas Nur berikutnya. Salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berlatih, tetap senyum, dan jaga pikiran dan hati. Terima kasih.